Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Dajjal Allah lepaskan, diberikan izin ngeliling-keliling kota di muka bumi ini selama 40 hari, di mana satu hari sama dengan 1 tahun kamu lewati. Hari kedua Dajjal hidup sama dengan 1 bulan kamu lewati. Hari ketiga Dajjal hidup sama dengan 1 pekan. Hari keempat Dajjal hidup sama dengan hari-hari yang kamu lewati. Itulah Dajjal, lamanya dia berkeliaran di muka bumi ini untuk memurtadkan banyak manusia. Dajjal akan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Maka di hari ke-40, di hari terakhir usianya itu, terjadi tanda kiamat ketiga, yaitu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Usianya 33 tahun, pakaiannya putih. Dia turun dari langit kedua sana, diapit oleh 2 malaikat, di mana tangannya dia takkan di bahu malaikat. Maka turunnya nanti Nabi Isa adalah di masjid kubah berwarna putih yang terletak di Damaskus, di Suriah sana. Qadarullah, walaupun terjadi konflik luar biasa di Suriah, tapi masjid itu masih kokoh, menara putih itu masih ada. Disitulah nanti Nabi Isa turun di waktu subuh. Ketika nanti Imam Mahdi siap-siap menjadi imam solat, Nabi Isa turun masuk ke masjid itu. Maka Imam Mahdi menyaksikan ini. Kaum muslimin paham, ini yang dimaksud Nabi itu, tanda kiamat besar turunnya Nabi Isa. Maka Imam Mahdi pun menyilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Isa berkata, tidak, ini zamannya engkau jadi pemimpinnya, aku jadi makmumnya, silakan. Maka Imam Mahdi pun menjadi imam solat pada waktu itu. Maka seperti dijelaskan oleh ulama kita, sehabis solat subuh itulah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dari Asbahan itu berhasil mendobrak pintu masjid. Maka ketika Dajjal masuk masjid, lalu berhadapan-hadapan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, maka Dajjal pun meleleh seperti garam terkena air. Akhirnya Dajjal pun kabur secepat kilat. Dimanapun Dajjal pergi dengan kelebihan yang dimilikinya itu, maka di situ telah menunggu Nabi Isa sampai terakhir dia pergi ke Babylon di Palestina. Babylon, pintu Lut yang telah dibangun hari ini oleh Israel, tempat yang begitu megah, begitu indahnya untuk menyebut Masih Dajjal ini. Maka di Babylon itulah nanti dipenggal kepala Dajjal. Maka Nabi Isa membawa kepala Dajjal itu kembali ke Damaskus di Suriah sana. Maka berteriaklah kaum muslimin, bertakbirlah kaum muslimin. Lalu orang-orang Yahudi melihat pimpinan tertinggi mereka telah meninggal, telah mati. Mereka pun kabur, terlari, terbirit-birit. Maka dikala itulah terjadi lagi ada tanda kiamat kecil. Apa itu? Dikala batu-batu, pohon-pohon akan berbicara kepada orang beriman. Wahai mukmin, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Wahai mukmin, kata batu, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Akhirnya dibunuhlah semua orang-orang Yahudi ini, tak tersisa satu pun. Akhirnya Nabi Isa, Imam Mahdi dan kaum muslimin pun lega, fitnah Dajjal telah selesai. Nabi Isa diturunkan nanti di muka bumi. Pertama, mengikuti Imam Mahdi sebagai pengikut Imam Mahdi, lalu membunuh Dajjal, lalu menghapus perpajakan. Kenapa? Hari ini kita dicekik oleh pajak, apalagi di Arab Saudi sana hari ini semuanya dikenakan pajak. Di Indonesia semuanya dikenakan pajak. Belum beli kendaraan motor, belum kita pakai, kita sudah kena pajak. Belum beli rumah sudah kena pajak. Pajak bumi, pajak tanah, pajak bangunan, semuanya kena pajak hari ini. Maka nanti Nabi Isa tugasnya menghapus perpajakan, lalu membunuh babi-babi yang ada di muka bumi hari ini. Kenapa? Karena hampir semua yang kita nikmati hari ini banyak mengandung unsur babinya. Apapun, komestik, makanan, minuman, obat-obatan, baju, bahkan kuas untuk mencat pun ada unsur babinya di situ. Nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, menghancurkan salib-salib, lalu menyuruh orang-orang Kristen semuanya untuk memeluk Islam. Pilihan dua, Islam atau mati. Banyak orang semuanya bertobat masuk Islam. Lalu setelah fase ketiga, terjadilah tanda kiamat keempat. Apa itu? Allah melepaskan Ya'juj Ma'juj yang terkurung di antara gunung, yang waktu dia hidup dikurung oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika Ya'juj Ma'juj ini turun, dia begitu banyaknya seperti semut yang keluar dari sarangnya. Ya'juj Ma'juj 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan sampai hari kiamat. Malaikat, iblis, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Dan hari ini Ya'juj Ma'juj di tempatnya itu dia selalu beranak pinak, tak mati-mati. Banyaknya luar biasa. Bahkan nanti seperti dijelaskan oleh ulama kita, kalau ada 1000 penghuni neraka, satu dari kita 999 adalah kaum Ya'juj Ma'juj. Saking banyaknya dia, apapun yang ditemui dibunuhnya. Binatang, manusia dibunuhnya.
sampai Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi kaum muslimin, dituruh oleh Allah pergi ke Bukit Tursina, berlindung di Bukit Tursina sana. Maka disitulah nanti Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah SWT agar Allah menghancurkan kaum Ya'juj Ma'juj ini. Akhirnya doa Nabi Isa dikabulkan oleh Allah. Keluarlah binatang berbisa di pundaknya Ya'juj Ma'juj, menggigitnya, lalu serentak semua kaum Ya'juj Ma'juj itu mati semuanya. Lalu Nabi Isa lagi minta lagi kepada Allah agar bangkai-bangkai yang sudah busuk itu dihilangkan, dilenyapkan. Maka datanglah burung-burung raksasa, leher mereka seperti leher onta, mematuk bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj tadi, dibuang ke lautan, walau alam lautan yang mana. Terjadi hujan yang sangat lebat, membersihkan darah nanah yang berserakan itu, sehingga muka bumi ini kembali bersih. Maka setelah wafatnya, matinya semua kaum Ya'juj Ma'juj ini, maka tak akan ada lagi huru-hara akhir zaman, tak akan ada lagi peperangan. Muka bumi ini akan damai, akan tentram, akan tenang. Maka kembalilah kaum muslimin ke rumah mereka masing-masing dengan keadaan yang sangat lega, sangat bahagia, karena berakhir huru-hara akhir zaman. Maka mereka pun masuk umat Islam ini fase kelima, yaitu fase khalifah ala manhaj an-nubuwah, dipimpin oleh seorang khalifah, yaitu Imam Mahdi. Kurang lebih 7 atau 9 tahun Imam Mahdi akan menjadi khalifah, memimpin umat Islam dengan keadilannya. Dia membagi-bagikan nanti emas kepada semua kaum muslimin, makmur, sejahtera, tumbuh-tumbuhan begitu suburnya, hewan-hewan ternak begitu gemuknya, emas berlimpah ruah, sampai ada yang memberikan emas kepada tetangganya, nggak mau, karena tetangga itu pun sudah punya banyak emas. Tapi jumlah manusia sangat sedikit pada waktu itu. Satu laki-laki berbanding 50 perempuan, karena banyak laki-laki terbunuh di huru hara akhir zaman. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase kelima, umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah adil yang sangat luar biasa. Ada surga yang turun di muka bumi ini. Kenikmatan yang luar biasa dirasakan oleh orang-orang yang hidup di masa fase kelima ini. Dan di fase kelima inilah terjadi tiga tanda kiamat besar berikutnya. Apa itu? Yaitu yang kelima, terbit matahari di sebelah barat, di mana waktu itu kaum muslimin merasakan malam yang sangat panjang. Mereka sudah tahajud, tapi malam masih juga. Lalu diambil inisiatif ketika mereka masjid untuk azan, lalu sholat subuh, ternyata masih malam juga. Diulang lagi azan, diulang lagi sholat subuh, ternyata masih malam juga, sampai berapa kali. Akhirnya setelah itu, malam yang panjang itu, nampaklah terbit matahari di sebelah barat. Maka orang beriman paham, inilah tanda besar kiamat yang dikatakan oleh Nabi, matahari terbit di sebelah barat. Maka dikala itulah umat Islam paham, inilah tanda yang terjadi itu yang dikatakan oleh Nabi itu, di mana pada waktu itu pintu-pintu tobat telah tertutup, pernyataan keislaman sudah tak diterima, imannya orang-orang beriman telah diakui oleh Allah, amal soleh mereka telah diterima oleh Allah SWT. Dan di saat inilah nanti iblis akan menangis meraung sejadi-jadinya, akan sujud bertobat minta ampun kepada Allah, tapi sudah tak ada guna pada waktu itu. Dan di kala ini jugalah nanti Al-Quran hanya tinggal seperti lembaran-lembaran kertas putih, tak ada lagi isinya, karena semua isi dalam Al-Quran 30 juz ditarik lagi ke Lauhil Mahfuz tempat asalnya. Bahkan di otak-otak kita yang ada hafalan Qurannya, semua ditarik lagi oleh Allah, karena ketika terbit matahari sebelah barat tak ada lagi syariat solat, tak ada lagi syariat untuk zakat, tak ada lagi syariat untuk haji umroh, semuanya sudah habis. Maka beberapa hari berikutnya terjadi tanda kiamat ke-6. Apa itu tanda kiamat ke-6 itu? Yaitu munculnya binatang Jabatul Ardi yang bisa berbicara di Mekah. Dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Dimanapun dia bertemu orang beriman, maka diulas-ulaslah cincin Nabi Sulaiman itu ke keningnya, ke wajahnya, berseri-seri, nampak ciri-ciri kalau dia orang beriman. Ketika bertemu orang kafir, diketuk-ketuklah wajahnya dengan tongkat Nabi Musa, suram wajahnya, nampaklah ciri-ciri kalau dia adalah orang kafir. Maka waktu itu bisa dibedakan mana orang beriman, mana orang kafir. Maka tak berapa hari, kata ulama kita, terjadi tanda kiamat ke-7. Apa itu? Yaitu terjadinya tanda kiamat yang ke-7, tiupan angin lembut dari Yaman yang sangat lembut, yang sangat wangi bak kasturi. Tiupan angin lembut ini sampai ke seluruh permukaan bumi ini, di gua-gua, dimanapun. Ketika tercium, ketika terkena sepoin angin tiup dari Yaman itu, membuat orang beriman mati seketika. Lalu tiupan angin lembut ini sampai kepada orang terakhir yang imannya sebesar biji zarah.
dia juga akan mati. Maka Nabi katakan, kalau masih ada satu orang saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masih ada satu orang beriman walaupun imannya sebesar biji zarah, kiamat ditunda selama 40 tahun. Maka angin lemut ini sampai ke orang terakhir tadi, maka kiamat ditunda 40 tahun. Maka setelah wafatnya orang-orang beriman, bumi ini hanya ditinggali oleh orang-orang kafir yang teruji kekafiran mereka. Yang dulunya ketika Nabi Isa alaihissalam muncul mereka berislam, Nabi Isa wafat mereka kembali murtad. Mereka benar-benar melakukan kemaksiatan yang luar biasa di muka bumi. Bahkan mereka berzina di depan-depan rumah mereka, di jalan-jalan itu seperti binatang, karena tak ada lagi orang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kekafiran mereka benar-benar sudah teruji. Dan mereka hanya hidup, kata Nabi kita, 1 atau 2 generasi, atau seperti dijelaskan oleh ulama kita, kurang lebih 40 tahun. Maka mereka lah akan menemui 3 tanda kiamat besar berikutnya. Maka di hari Jumat, ketika mereka sibuk dengan perniagaan mereka, disitulah Allah perintahkan nanti malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Apa yang terjadi? Maka dikala itulah nanti mereka terguncang jiwa-jiwa mereka, jantung-jantung mereka sampai di tenggorokan. Ketika itu anak-anak kecil yang rambutnya hitam memutih, beruban tua seketika. Wanita-wanita hamil gugur kandungannya, ibu-ibu menyusui dibuang anaknya, lalu mereka berterbangan seperti anak-anak ditiup angin. Apa Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 2? Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Beruntung kita orang-orang beriman tidak melihat kejadian ditiupkannya sangkakala ini, karena semua yang ada di langit di bumi terkejut panik semuanya, saking luar biasanya tiupan sangkakala itu. Maka terjadilah penghancuran jagat raya semesta, bumi, bintang, planet, semuanya dihancurkan. Sunyi sepi muka jagat raya semesta ini. Dan 2 makhluk Allah yang terakhir Allah wafatkan, yaitu iblis dan malaikat maut. Apa kata Allah berfirman? Wahai iblis, janjiku telah kupenuhi kepadamu, dan engkaulah makhluk yang terakhir yang akan kuwafatkan. Maka Allah perintahkan malaikatul maut untuk mencabut nyawanya iblis. Lolongannya, sakitnya sakaratul maut iblis sampai ke arsy singgasananya Allah, saking sakit luar biasa. Lalu setelah itu Allah wafatkan malaikatul maut. Sunyi sepi semua jagat raya semesta ini selama 40, kata Nabi. 40-nya wala-wala, 40 hari, 40 bulan. Nabi tidak berkatakan, yang penting 40. Hanya Allah al-Waliul Ahad, hanya Allah yang tinggal satu-satunya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit yang bisa kita sampaikan tentang huru hara umat akhir zaman nantinya. Bisa jadi 10 tanda besar ini, 4 tanda besar itu mungkin kita menyaksikan, atau mungkin anak kita, cucu kita, cicit-cicit kita. Maka tak ada kata lain bagi kita. Banyak ulama kita yang membahas tentang ini, bahwa sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan terjadinya kiamat. Butuh iman yang kuat. Kalau iman tak kuat, kita khawatir apa yang akan terjadi. Kita khawatirnya anak-anak kita atau cucu kita akan murtad menjadi penyembah-penyembah Dajjal. Apalagi yang kita khawatiri, apa kata Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ini, benar-benar di akhir zaman nanti kamu akan kembali dalam keadaan jahiliyah, kata Rasulullah. Kamu akan meniru orang-orang sebelum kamu, Yahudi dan Nasrani, sampai-sampai mereka melakukan hal yang tak masuk akal, kamu akan tetap meniru dan mengikuti mereka. Sangat memprihatinkan kondisi umat Islam hari ini. Apa yang terjadi hari ini? 24 negara telah melegalkan, membolehkan LGBT, nikah sesama jenis. Di Padang hari ini 3 kasus LGBT terbesar di Indonesia. Padang termasuk yang 3-nya. Bahkan banyak remaja-remaja Islam hari ini, banyak mereka yang melalaikan dan meninggalkan sholat. Saya sering diundang ngisi muhasabah. Dan ketika mengisi muhasabah itu, saya tanya, ada anak-anak itu 300 orang, kelas 3 SMP atau 3 SMA. Siapa di antara kalian yang sholatnya 1 bulan ini penuh 5 kali sehari semalam, nggak ada absen, nggak ada bolong? Maka apa? Yang nunjuk paling 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Selebihnya mayoritas mereka banyak yang melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj ada 1000 orang mereka bergabung kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya juga tanya hal yang sama. Hanya kurang lebih 15 yang laki-laki, 15 yang perempuan. Artinya hanya 3% yang menjaga sholat 5 kali sehari semalam. 1 bulan penuh saja saya tanya.
Artinya 97%-nya banyak di antara remaja Islam berani meninggalkan sholat dengan sengaja hari ini. Bahkan kiblatnya umat Islam hari ini di kota Mekah, di kota Madinah sebagai benteng terakhir penerapan syariat Islam justru telah dihancurkan oleh Muhammad bin Salman. Sejak 2017, apa yang terjadi? Muhammad bin Salman merusak nilai-nilai Islam di situ. 300 bioskop kelas internasional dibangun. Pantai-pantai Laut Merah sudah dibuka, boleh laki-laki perempuan mandi bergabung berpakai pakaian yang sangat minim seperti di Bali sana. Tempat-tempat hiburan, bahkan setiap tanggal 1 Masehi diundanglah artis-artis internasional mengadakan konser-konser akbar di Arab Saudi, di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan Muhammad bin Salman berkata 5 tahun ke depan dia akan membuat Arab Saudi itu seperti metropolitannya ala Eropa, di mana semua kemaksiatan ada di situ. Negara tetangganya Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait sudah lama jahiliyahnya. Bahkan di Uni Emirat Arab semua kemaksiatan, pelacuran, perjudian, apapun ada di situ semuanya. Surganya dunia orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat ada sekarang di Dubai, di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab. Nauzubillah min zalik. Maka kita, Bapak Ibu, berlindung daripada Allah. Jangan sampai kita, anak kita, cucu kita terkena fitnah dajjal ini. Maka perkuatlah keimanan kita, perkuat ketakwaan kita, perbanyak amal soleh. Kita tak pernah tahu apakah kita yang bertemu dengan 4 tanda kiamat ini atau anak dan cucu kita. Mari siapkan generasi kita, generasi yang kuat imannya, yang siap menghadapi tantangan huru hara akhir zaman. Perbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau yang benar datang dari Allah, kalau salah hamba minta ampun. Astaghfirullahalazim. Kepada Bapak Ibu hamba minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.